Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin abdillah. Saudaraku, salah satu yang diatur di dalam agama kita adalah tidur. Tidur ini sesungguhnya adalah hal yang biasa yang sering kita laksanakan. Kita selaku manusia tentu bukanlah mesin. Kita bukan robot yang bisa terus bekerja tanpa istirahat. Karena itu Allah menciptakan manusia dengan keterbatasan. Dan karena itulah tidur adalah kebutuhan fitrah. Allah telah menjadikan tidur ini sebagai waktu untuk istirahat. Sebagaimana Allah sampaikan, waja'alna naumakum subata. Kami menjadikan tidurmu untuk beristirahat. Namun Islam mengajarkan bahwa tidur bukan sekedar memejamkan mata. Tidur bisa bernilai ibadah jika dilakukan sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul-Nya. Ada beberapa yang bisa dilakukan sebelum kita tidur. Yang pertama adalah berwudu sebelum tidur. Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk berwudu sebelum tidur, sebagaimana wudu untuk salat. Orang yang tidur dalam keadaan suci akan ditemani oleh malaikat dan didoakan sepanjang malam. Hal ini menunjukkan bahwa Islam mengajarkan kebersihan lahir dan batin bahkan sebelum kita terlelap di dalam tidur kita. Yang kedua, kita disunnahkan membaca doa sebelum tidur. Rasulullah ketika hendak tidur membaca doa Bismika Allahumma amut wa ahya. Dengan namamu ya Allah, aku mati dan aku hidup. Doa ini mengingatkan kita bahwa tidur adalah kematian sementara dan bangun tidur adalah kehidupan yang Allah berikan kembali. Dengan doa ini kita menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah sebelum kita tidur. Yang ketiga, kita disunnahkan membaca 3 qul. Sunnah Nabi sebelum tidur adalah membaca surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq, dan surah An-Nas, lalu mengusapnya ke seluruh tubuh. Ketiga surat ini berfungsi sebagai benteng perlindungan dari gangguan syaitan, sihir, dan segala keburukan. Surah ini juga mengandung tauhid, perlindungan, dan ketenangan hati. Semuanya terangkum dalam 3 surah ini. Keempat, tidur di atas sisi kanan. Rasulullah menganjurkan tidur dengan miring ke sisi kanan. Para ulama dan ahli kesehatan menjelaskan bahwa posisi ini lebih baik bagi jantung, memudahkan bangun malam, menjaga pernapasan dan pencernaan. Inilah bukti bahwa sunnah Nabi selalu sejalan dengan hikmah kesehatan. Kelima, kita dilarang untuk tidur tengkurap. Rasulullah SAW menyebut tidur tengkurap sebagai posisi yang dibenci oleh Allah. Secara medis, posisi ini memang berbahaya karena menekan dada, mengganggu pernapasan, dan membahayakan jantung kita. Islam tidak melarang tanpa alasan, tetapi melarang demi kebaikan manusia. Keenam, waktu-waktu yang tidak dianjurkan tidur. Islam juga mengatur waktu tidur. Rasulullah mendoakan keberkahan di waktu pagi, sehingga tidur setelah subuh sangat tidak dianjurkan. Begitu pula tidur setelah asar dan sebelum isya, kecuali ada kebutuhan. Waktu pagi adalah waktu rezeki, waktu amal, dan waktu keberkahan. Maka jangan kita habiskan dengan tidur. Akhirnya
saya ingin menutup dengan kata bahwa Islam adalah agama yang sempurna. Bahkan urusan tidur pun diatur dengan penuh hikmah. Jika tidur kita sesuai sunnah, maka insya Allah tubuh menjadi sehat, hati menjadi tenang, waktu menjadi berkah, dan hidup bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang tidurnya bernilai pahala dan bangunnya bernilai ibadah. Wallahu a'lam bissawab. Nasrun minallahi wa fathul qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.